Oke, balik lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas dan menceritakan alur cerita yang berjudul Crying Freeman. Crying Freeman adalah sebuah karya Kazuo Koike dan Roichi Ikegami yang dirilis tahun 1995. Crying Freeman mengisahkan seorang pembunuh bernama Yohinumura yang dilatih oleh organisasi rahasia yang bernama 108 Naga. Langsung saja ke alur ceritanya. Ini pertama kali dilihatkan seorang gadis yang sedang menulis di buku hariannya. Gadis itu bernama Emu Ohara. Dalam tulisannya menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang pembunuh yang tangguh dan lembut yang bernama Yohinumura atau Freeman. Emu Ohara yang hidup sendirian dengan usianya yang genap 20 tahun belum mempunyai pasangan atau masih jomblo, lamun cek urang mah telah kulaku. Selanjutnya, di sebuah bukit di San Francisco, Emu Ohara sedang melukis pemandangan di sana untuk liburan. Namun, tiba-tiba terdengar sebuah suara tembakan di belakangnya. Dan benar saja, dilihatkan sekumpulan orang sedang berlari ketakutan dari sang pembunuh yang berlari ke arahnya, dan orang tersebut mati satu persatu di depan mata Emu Ohara. Dengan ciri khasnya, sang pembunuh itu menghilangkan barang bukti berupa senpi berjenis pistol yang dirakitnya. Lalu, pembunuh itu menghampiri Emu Ohara dan membuang pistolnya. Scene berpindah di sebuah bandara. Terlihat Yo membawa sebuah koper yang berisi tembikar di saat Yo sedang akan meninggalkan bandara. Yo dihentikan oleh petugas bandara dan disuruh untuk membukanya. Yo menjelaskan bahwa apa yang dibawanya itu adalah sebuah tanah liat dan menceritakan bahwa dia adalah seorang pengrajin tanah liat. Dengan gaya bicara yang karismatik, muncul orang makos artis di Indonesia anu wow ganteng nak, membuat petugas itu pun terkesima yang membuat Yo bisa pergi tanpa dicurigai. Selanjutnya di dalam mobil, Bang Yo membuka kopernya dan menyayat tanah di dalam koper tersebut, dan ternyata di dalam tanah liat tersebut terdapat 2 buah pistol yang digunakan untuk membunuh. Yo yang ditemani temannya yang bernama Ko adalah partnernya untuk menjalankan sebuah misi pembunuhan. I'm going back. Back where? Selanjutnya di sebuah apartemen kepolisian di Vancouver. Di sini terungkap bahwa yang dibunuh Yo waktu di San Francisco adalah anak dari Shimazaki, ketua dari klan Afusin. Di departemen kepolisian, Shimazaki bertemu dengan kepolisian untuk membahas pembunuhan anaknya. Shimazaki yang ingin balas dendam meminta bantuan kepada polisi. Pembunuhan anaknya itu dilihat oleh seorang wanita yang diduga Emu Ohara. Shimazaki menjelaskan cepat atau lambat Ohara akan dibunuhnya. Shimazaki meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak ikut campur dalam kasus ini, namun para polisi itu menolaknya. Shimazaki memaparkan bahwa yang membunuh anaknya adalah Freeman yang merupakan Algojo, anggota dari Cina kuno yang disebut keturunan sang naga teh. Lalu, Shimazaki memberikan waktu kepada para polisi selama 48 jam. Dalam waktu tersebut, para polisi harus bisa menangkap Freeman. Apabila gagal, maka tindakan tak terduga akan dilakukan Shimazaki. Dan Shimazaki pun keluar dari gedung tersebut. Namun tak terduga Yo dan Ko sedang bersiap-siap untuk membunuhnya. Ko yang menjadi sniper berada di atas gedung untuk mengelabui anak buah Shimazaki, dan Ko pun melakukan tembakan ke sebuah mobil yang berada di sekitar Shimazaki berada. Yo yang terlihat berjalan santai dan kalem, penuh percaya diri, pede muncul orang mah, menghampiri Shimazaki untuk membunuhnya. Anak buah Shimazaki pun mencoba menembakinya. Anehnya, ribuan peluru dari anak buah Shimazaki pun tak ada yang kena.
Satu persatu, anak buah Shimazaki pun terbunuh sehingga Shimazaki pun terheadshot dan tewas di tempat. Setelah membunuh Shimazaki, lalu Yo pun bergegas pergi untuk meninggalkan tempat tersebut. Di saat Yo berlari, tanpa sengaja berpapasan dengan Ohara, di mana Ohara mengenalinya walaupun Yo memakai topeng. Selanjutnya, Ko dan Yo yang datang ke sebuah rumah yang diduga milik dari Nemu Ohara untuk membunuhnya. Ko yang memerintahkan Yo segera membunuhnya dengan cepat. Yo yang bermodalkan sebuah belati pun bereaksi dengan memanjat pagar rumah milik Ohara dan menyelinap masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah dan masuk ke sebuah kamar, terlihat sebuah lukisan terpanggang di kamar tersebut. Lalu Yo mendekatinya. Beralih ke kantor polisi, terlihat Ohara sedang diinterogasi oleh detektif Neta dan anak buahnya. Namun hasilnya nihil dan mengizinkan Ohara pulang. Lalu detektif tersebut mengantarkan ke rumah Ohara. Setelah sesampainya di rumah, kedua detektif tersebut memberikan sesuatu alat untuk berjaga-jaga. Dan ketika Ohara selesai mandi, dikejutkan dengan lukisan yang terbakar di kamarnya. Ohara pun menyadarinya bahwa ada seseorang di dalam kamarnya dan benar saja terlihat Yo yang sedang membawa belati dan mengacungkannya. Ohara yang tidak takut sedikit pun malah berbaring dan pasrah kepada Yo. Namun, Yo pun mendekatinya, kemudian membuka pakaiannya lalu menghampiri Ohara yang sedang terbaring di ranjangnya. Tanpa pikir panjang pun langsung nyosor eta pamatuk si Ohara dan berkukik-kukik. Di luar rumah terlihat detektif Neta bersama bawahannya sedang berjaga-jaga. Namun didapati bawahannya yang berada di dalam mobil, detektif Neta pun mencoba membangunkannya. Seketika detektif Neta pun dikejutkan dengan seseorang yang menodongkan pistol di belakangnya. Orang itu bernama Ryuji. Ryuji adalah salah seorang anak buah dari Shimazaki yang terobsesi untuk membunuh Yo atau Freeman agar bisa menjadi pimpinan pengganti Shimazaki. Sementara di dalam rumah, Yo yang sedang melakukan kikuk-kikuk oe-oe bersama Ohara, Yo menyadari bahwa ada seseorang yang masuk ke rumahnya yang terlihat di sebuah jendela. Yo pun bergegas naik ke atas pintu kamarnya untuk menyerangnya. Ohara yang masih berada di atas ranjangnya membuat kedua anak buah Ryuji pun kabita untuk menggabruknya. Namun ulaheun dengan Yo yang berada di atas pintu langsung menyerangnya dan mereka pun tewas. Tiba-tiba muncul Ryuji yang membawa senjata laras panjang lamun Curama AK-47 untuk membunuh Freeman. Tanpa terduga, Ko melemparkan sebuah pisau dan tertancap di punggung Ryuji. Sontak Ryuji pun menembak ke arah Freeman yang membuat Ohara terkena tembakan dari Ryuji. Setelah kejadian tersebut, Ko pun datang dan menyuruh Yo untuk membunuh Ohara. Namun Yo tak tega membunuhnya dan membawanya. Di dalam perjalanan, di sebuah mobil, Ohara yang terbaring kesakitan yang tertembak oleh Ryuji, Ko pun mencoba membunuhnya, namun dilarang oleh si preman itu dan membawanya ke rumah sakit. 3 hari kemudian, Ohara yang masih berbaring di rumah sakit meminta bantuan kepada seorang ibu yang bernama Mary untuk membantunya kabur dari rumah sakit. Di dalam rumah sakit, terlihat 2 orang detektif sedang berjaga-jaga dan untuk menginterogasi Ohara. Namun usahanya sia-sia karena Ohara sudah tidak ada di ruangannya yang kabur menggunakan taksi jemputan.
Lalu kedua detektif itu mengejarnya. Namun di perjalanan sebuah truk menabrak dan mobil mereka pun terguling yang mengakibatkan salah seorang detektif meninggal dunia. Beralih kepada O'Hara yang sedang di dalam mobil taksi, dan ternyata supir tersebut adalah orang suruhan dari Yo yang membawanya ke sebuah bandara. Supir tersebut pun memberikan sebuah paspor dan tiket pesawat tujuan Hokkaido, Jepang dengan nama yang lain untuk menghilangkan jejak. Di sisi lain di Shanghai, Cina, terlihat Ryuji sedang mengunjungi sebuah pabrik. Pabrik tersebut adalah pabrik kedelai yang mana para pekerja di sana dibantainya dan menyatakan genderang perang melawan sang naga atau dia akan kembali ke Cina. Look at me. Another Ryuji. Born the dragons. I traveled for 3 days among people who held eyes on me. Kembali ke O'Hara yang dimana berhasil menemukan Yo di suatu tempat di tengah hutan. Yo pun menceritakan mulai tentang awal kehidupannya sebagai preman. Di dalam ceritanya bahwa Yo dahulu adalah seorang seniman tembikar yang mana dia mulai berkarir dan sukses mengadakan pameran seni tembikarnya, namun harus berakhir dengan suatu pembunuhan di depan matanya sendiri. Dan setelah kejadian tersebut, Yo pun bertemu dengan seorang nenek yang merubah kehidupannya. Lalu nenek tersebut membawanya ke sebuah tempat, dan nenek tersebut melakukan sebuah ritual yang membuat Yo mampu melakukan apa yang dia katakan. Dan di pagi harinya, Yo yang terbangun terkejut berada di sebuah hotel dan merasakan kesakitan di belakang lehernya. Yang dipikiran Yo hanyalah pulang ke rumahnya. Tiba-tiba telepon pun mendering. Yo mendapatkan perintah untuk tugas pertamanya dari nenek tersebut untuk membunuh Antonio Rossi. Dengan tugas pertamanya, Rossi pun terbunuh dan atas keberhasilannya, Yo pun mendapatkan tubuhnya yang sudah bertato seekor naga dan mendapatkan julukan preman atau preman. Dan di tempat inilah awal pertemuannya dengan Koh yang memandunya sebagai pembunuh yang kuat mematikan. Your guide would trespass against our race. Kill him. It is a few faster. I will make you deadly. Come now. Seketika Yo pun menangis dengan menceritakan tentang awal mula sebagai pembunuh kepada O'Hara. Setelah Yo menceritakan kehidupannya, tiba-tiba Koh pun datang dan mengajaknya pergi untuk balas dendam dengan apa yang terjadi di Shanghai dan menjawab tantangan Ryuji. Selanjutnya, di upacara pemakaman Shimazaki, Ryuji yang terlihat santai didapatkannya sebuah telepon dari temannya yang memberitahunya bahwa dia tidak bisa datang ke upacara pemakaman dan akan digantikan dengan anak buahnya. Ternyata teman dari Ryuji itu mendapatkan tekanan atau ancaman dari Koh dan preman tersebut agar dapat datang ke tempat Ryuji dengan mudah. Detektif Neta pun ikut serta menghadiri upacara pemakaman Shimazaki. Bukan hanya untuk menghormati upacara tersebut, namun Neta mempermasalahkan atas pembantaian di Shanghai, Cina tersebut dan mengungkapkan bahwa Ryuji menjadi tersangka utama di kejadian itu.
Ryuji pun mengenalkan istrinya kepada Neta untuk mengalihkan pembicaraan tersebut. Sementara itu, Koh dan Yo yang sedang berada di sebuah ruangan di mana Ryuji berada, dan mereka pun dijamu oleh Ryuji, di mana momen tersebut adalah kesempatan untuk membunuh Ryuji. You as a freeman. Kemudian Ryuji pun tak berdaya melawan Yo dan tertembak oleh Koh. Di saat Yo dan Koh akan pergi dari tempat tersebut, Koh memasang peledak di badan Ryuji untuk memastikan bahwa Ryuji koit atau mah modar. Tiba-tiba Ryuji menembak Koh dan Koh pun roboh. Seketika itu pun Ryuji meledak lalu mati dan disaksikan oleh istrinya. Dan akhirnya Koh pun mati. Esok harinya anak buah dari Ryuji yang dipimpin oleh istri Ryuji dan Neta pun mendatangi tempat persembunyiannya. Namun Yo menyadari atas penyerangan tersebut dan menyiapkan berbagai jenis senjata yang dibutuhkan. Sementara setelah melewati pertarungan yang sengit, belati yang menancap di dada istri Ryuji pun mencoba mencabut belati tersebut. Namun Yo berkata bahwa bila belati tersebut dicabut, maka kehilangan banyak darah. Yo yang memberikannya kesempatan kepada istri Ryuji untuk memilih mati mengenaskan atau hidup secara terhormat. Tetapi beda dengan Neta yang mencoba membunuh Yo, namun Neta terlebih dahulu dibunuh oleh istri Ryuji tersebut, dan film pun berakhir.